Episode 76, Berlutut dan Minta Maaf. Sombong, sombong. Sungguh tawa konyol bahwa dia berani mengatakan pembicaraan besar karena ketidakbergunaannya. Liu Yao meremehkan. Dia memutuskan, dia harus membayar harga untuk William hari ini, dan bahkan menendang Jiang Wan, seorang pelacur keluar dari perusahaan. Perusahaan ini milik pacarnya, itu miliknya. Liu Yao tidak mengizinkan wanita yang terlihat lebih baik darinya untuk mengancam dirinya sendiri di perusahaan ini. Saat ini, Song Min sedang berdiri di samping Jiang Wan, tatapan mata William kali ini penuh dengan kegilaan putri kecilnya. Ledakan kekuatan manusia seperti itu yang selalu dirindukan Song Min. Namun, dia terlalu sembrono, dan dia berani memukul Liu Yao, yang adalah wakil manajer, kekasih kecil ketua. Bagaimana melakukan? Song Min sangat terjerat dan terus memikirkan cara. Kemudian, dia menyelinap ke samping dan mengirim pesan teks ke ayahnya, "Ayah, ledakan putri imutmu yang tak terkalahkan dipukuli di perusahaan." Pesan teks itu dengan cepat dibalas, "Sayang, siapa yang berani memukulmu? Ayah akan pergi dan membunuhnya sekarang." Siapa Song Min? Identitas itu tentu saja sangat misterius. Dia tidak pernah memberitahu rekan-rekannya bahwa itu karena status khusus ayahnya. Bos bawah tanah kota Sangjiang, dinasti Song, disebut majikan kedua, yang kedua berkuasa, kedua setelah Zheng Tai. Apalagi, itu adalah kekuatan veteran. Hanya saja mereka telah mundur di belakang layar selama bertahun-tahun dan telah banyak keluar. Dinasti Song sangat mencintai putri kecilnya, dan itu adalah hatinya, siapapun yang berani menyentuh putrinya yang berharga, dia bahkan akan berani menjungkir balikkan kota Sangjiang. Tidak, setelah mengirim pesan teks, Song Min menghela nafas lega saat melihat balasan ayahnya, pada waktu bersamaan. Di area perkantoran, banyak rekan yang ngobrol. Brengsek, William ini terlalu galak bahkan wakil manajer Liu berani dia pukuli, dia pasti sudah berakhir. Ini sia-sia, benar-benar perlakukan dirinya sebagai karakter, sekarang kita semua akan mengikuti kesialan. Tidak pasti begitu. Jika Anda berhasil dalam karir Anda, maka saya akan melihat apa yang akan dia lakukan. Manajer Jiang pasti akan berakhir, sangat marah atas tindakan William saat ini, yang tidak diragukan lagi menyebabkan masalah bagi mereka. Jika ketua dewan campur tangan, mereka semua akan sial. Liu Yao sangat sombong pada pertemuan ini, dan berkata dengan angkuh, "Hari ini, bahkan jika Anda berlutut dan memohon kepada saya tidak akan membiarkan Anda berdua pergi. Terutama Anda, sampah, bahkan wanita tua itu berani mengalahkan Sata, saya harus mematahkan tangan Anda." William menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Seorang wanita yang tidak tahu apa-apa tentang hidup atau mati, dia mungkin tidak tahu apa yang akan dia hadapi selanjutnya. Setelah beberapa saat, Huang He bergegas kembali. Begitu dia memasuki perusahaan, wajahnya membeku, dan semua orang mundur. Mereka tahu, semuanya sudah berakhir. Ketua marah. "Sayang, kamu di sini, lihat wajahku, bagaimana rasanya dipukul oleh orang lain," kelopak mataku terbuka. Liu Yao melihat Huang He datang dan segera memutar dan membengkokkan. Pantat payudara besar meremas untuk bertemu dengannya, seolah-olah dia jadi korban. Melihat Liu Huang Yao dipukuli miring seperti, langsung tertekan dan berkata. Liu Yao menangis, "Aku tidak cepat-cepat dilarikan ke tempat kejadian. Nah, jangan khawatir, aku akan mendapatkan keadilan untukmu dan menghukumnya," ucapnya setelah itu, Huang He melihat sekeliling dan meraung, "Siapa yang memukul, berdiri karaku." Mata semua orang tertuju pada William. Huang He juga melihat bahwa pelakunya adalah orang yang sangat biasa ini. "Siapa kamu? Kenapa kamu memukuli orang di perusahaan kita?" Huang He agresif. Di perusahaannya, memukul kekasih kecilnya itu sangat lancang. Namun, William dengan tenang berkata, "Nama saya William Chen, suami Jiang Wan." Suami Jiang Wan, William Chen. Huang He tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres, menoleh, dan benar saja, dia melihat Jiang Wan duduk di samping dengan wajah sedih. Dia mengerti, Liu Yao pasti sedang mencari sesuatu, dan suaminya datang. Tapi apakah dia akan membantu Jiang Wan berbicara? Tentu tidak. Liu Yao adalah pacarnya, seorang wanita yang melayaninya setiap malam. Oleh karena itu, Huang He langsung memilih untuk mengabaikannya, dan wajahnya dingin dan berkata, "Saya tidak peduli siapa Anda, jika Anda memukul seseorang di perusahaan saya, Anda harus bertanggung jawab." Huang He, benar-benar disakiti oleh wanita. Dia tidak pernah mengira bahwa William adalah tuan muda misterius yang meminta Qiao Fugui untuk menelepon terakhir kali. Jika dia mengetahuinya, dia akan takut berlutut di tanah memohon belas kasihan.
Ini tidak bisa disalahkan pada Huang He, yang menjadikan suami Jiang Wan sebagai orang yang terkenal kejam. Sampah bisa mengubah langit di perusahaannya. Jiang Wan tidak menyangka bahwa Huang Dong, yang baik padanya di hari kerja, sangat asing saat ini, dan William akan bertanggung jawab untuk tidak meminta apa-apa. Dia sangat marah, baru saja akan berdiri, William menatapnya. Kemudian, Jiang Wan duduk kembali dengan diam. Setelah itu, William menoleh menatap Huang He dengan sangat tenang, dan bertanya, apakah Anda ketua Bikan? Huang He memegangi kepalanya dengan sangat bangga, memegang perutnya, dan berkata, ya, saya Huang He. Jangan berpikir bahwa Anda adalah suami manajer Jiang. Ini dapat dianggap. Liu Yao adalah wakil manajer perusahaan kami. Pukulan aroganmu terlalu merajalela. Masalah hari ini, kamu ingin menyelesaikan masalah, hanya ada satu cara, satu adalah meminta maaf kepada Liu Yao dan meminta maaf padaku, dan yang lainnya adalah untuk mengganti biaya pengobatan. Huang He menyelesaikan dengan matanya dia melirik Jiang Wan tanpa menunjukkan jejak. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia tidak memikirkan dengan hati-hati tentang wanita seperti Jiang Wan. Mengapa wanita seperti itu menikah dengan sampah? Dengan ekspresi dominan di wajahnya saat ini, Liu Yao menunjuk ke William dan berteriak, kamu harus berlutut dan meminta maaf kepada saya. Saya akan menamparmu 10 kali. Hati Liu Yao dipenuhi amarah. Baru saja dia dipukuli dan itu terlalu memalukan. Ya, itu dilihat oleh seluruh perusahaan. Dia tidak bisa menelan nafas ini. Oke, Liu Yao, jika kau mendengarkanku, biarkan dia berlutut dan minta maaf padamu, lalu tampar dia 10 tamparan. Huang He tersenyum menyanjung. Untuk William, dia tidak peduli sama sekali. Tapi untuk Jiang Wan, dia masih memiliki hati yang penuh belas kasih, dan berkata, tapi bagaimanapun Jiang Wan adalah manajer dari departemen pemasaran perusahaan kita, jadi kamu seharusnya tidak peduli padanya, oke? Sudah waktunya, si cabul tua ini, masih berpikir untuk meninggalkan kesan yang baik pada Jiang Wan. Song Min menyempitkan mulutnya dengan jijik, dan bergumam, dasar sampah. Jiang Wan juga mengerutkan kening. Liu Yao bahkan lebih terkejut, jelas dia tidak begitu membujuk. Tapi dia, seorang wanita, memiliki rencana licik dan tahu bahwa Huang He harus diberi wajah saat ini, jadi dia dengan dingin berkata, oke, tapi Jiang Wan harus meminta maaf padaku. Huang He mengangguk, berbalik untuk melihat Jiang Wan, dan mengeluarkan keagungan ketua, manajer Jiang, saya pikir ini harus diselesaikan seperti ini. Anda mengakui kesalahan kepada wakil manajer Liu, dan suami Anda berlutut dan meminta maaf, dan ditampar 10 tamparan. Sedangkan untuk biaya pengobatan Anda tidak perlu membayarnya. Saya tahu keluarga Anda sulit dan Anda tidak bisa mengeluarkannya. Bagaimana? Kata-kata ini benar-benar mengharukan. Huang He tersenyum dengan tulus, Jiang Wan pasti akan berterima kasih pada dirinya sendiri untuk masalah ini. Bagaimanapun, suaminya adalah pemborosan, tidak peduli dengan wajahnya. Namun, di luar dugaan, Jiang Wan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk berdiri, dan berkata dengan dingin, Huang Dong, saya akan secara resmi mengundurkan diri dari Anda sekarang. Masalah ini adalah wakil manajer Liu yang mencari hal-hal terlebih dahulu. Tidak mungkin bagi saya untuk meminta maaf. Biarkan suamiku berlutut dan minta maaf, itu bahkan lebih tidak mungkin. Huang He terkejut, dia tidak menyangka Jiang Wan memiliki temperamen yang kuat. Manajer Jiang, kamu harus berpikir jernih, apakah kamu punya penghasilan setelah mengundurkan diri? Mengandalkan limbah suamimu untuk mengantarkan makanan untukmu. Jangan lupa kamu masih punya anak perempuan yang perlu dioperasi. Ancam Huang He. Dia tidak ingin Jiang Wan mengundurkan diri, jadi dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan Jiang Wan. Pada saat ini, William berdiri dengan senyum tenang, dan berkata, Huang Dong, kamu tidak perlu mengkhawatirkan urusan putriku. Kamu harus peduli pada dirimu sendiri. Huang He tampak marah dan meraung, kamu hal apa, apakah ada tempat untukmu bicara di sini? Berlutut dan minta maaf kepada Liu Yao, jika tidak, saya akan membiarkan seseorang memukulmu. William ini benar-benar berani berbicara dengannya seperti ini. Dia adalah ketua sebuah perusahaan, dan William hanyalah seorang pengirim makanan. Status keduanya sangat berbeda. Benar, sampah ini terlalu sombong. Huang Dong, kamu harus mengajarinya dengan keras dan membalaskan dendamku. Liu Yao sedang mengipasi api di sampingnya, mencibir dan provokatif. William dengan tenang berkata, Huang Dong, saya harap Anda bisa mengatakan ini sebentar lagi. Bagaimanapun, dia mengeluarkan ponselnya, mengklik video, dan meletakkannya tepat di depan mata Huang He. Bersambung.